Halo semuanya, Bapak Ibu, sahabat Scott orang Indonesia, apa kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat semuanya ya. Saya masih penasaran sebetulnya ya, saya masih penasaran ya, ini terutama dengan pertanyaan saya yang ada di thumbnail itu. Mengapa lah Pak Muhammad KC menyebut bahwa Muhammad itu dikerumuni jin? Saya jadi nggak ngerti nih ya. Kenapa lah Pak Muhammad KC menyebut itu ya? Coba dulu, Bapak Ibu, saya kurang tahu kalau Bapak Ibu sudah tahu atau percaya yang dibilang Pak KC itu. Saya nggak tahu ya, nggak tahu saya kenapa Pak Muhammad KC mengatakan demikian, gitu loh. Dan akibatnya kan Pak KC jadi dipolisikan kan? Ya, ini saya baca ini ya, di media massa ini ya. Ini banyak sekali berita tentang Pak MKC gitu loh. Ya. Ini Pak MKC dipolisikan ya karena apa kayaknya ini? Karena dia menyebut Muhammad dekat dan dikerumuni jin. Ini bukan saya yang nulis ya. Ini dari suarabanten.id. Ini saya perkecil dulu avatar saya deh. Nanti Bapak Ibu nggak percaya pula sama saya, ya kan? Ini artikelnya nih. Suarabanten.id ya. Ini dibuat judul ini ya. Ini saya perbesar ya. Ini dia. Sebut Nabi Muhammad dekat dan dikerumuni jin, Muhammad KC dipolisikan. Itu diterbitkan tanggal 23 Agustus 2021. Cobalah. Nah, itu dikatakan begini ya. Ini menurut penulisnya ya. Sebut Nabi Muhammad dekat dengan jin, YouTuber Muhammad KC dipolisikan. Itulah. Ya. Saya nggak tahu kenapa lah Pak Muhammad KC mengatakan bahwa Muhammad dekat dengan jin. Itulah Pak Muhammad KC ya. Kasihan jadinya Pak Muhammad KC dipolisikan kan. Sekarang dia sedang sedang ditahan oleh orang Barreskrim kan. Nah, ini selanjutnya dituliskan di sini ya. YouTuber Muhammad KC juga sebut Nabi Muhammad dikerumuni jin. Tak hanya itu, Muhammad KC juga sebut tidak ada ayat yang menyatakan Nabi Muhammad dekat dengan Allah. Wah, saya nggak tahu nih Pak Muhammad KC kok ngomongnya begitu ya. Gitu loh. Ya. Nah, selain mengeluarkan pernyataan kontroversialnya, Muhammad KC juga membuat umat Islam dan umat Kristen murka lantaran salam yang dia ucapkan gitu. Wah, ini banyak sekali artikelnya ini. Saya melihat ya, baik itu di Suara Banten ini, di kompas.com, di detik.com, Tempo juga memberitakan hal yang sama. Pak Muhammad KC sebut Muhammad dikerumuni jin. Ini protes lagi saya ini. Protes lagi saya. Masa sih? Masa? Betul aja lah Pak Muhammad KC. Saya ini ya, saya mencoba mencari-cari tahu ini ada apa ini sebetulnya ya. Nah, ini kan jadinya kan dia dipolisikan kan. Nah, untuk sekedar informasi juga ya untuk Bapak Ibu. Ya, kemarin kan saya sudah mengingatkan Nandar nih. Ya, Nandar. Kenapa nggak kau klarifikasi kenapa kamu menyebut Yesus menikah dan punya anak? Ketika saya tegur dia di Julius HMC, dia justru menantang ya kan? Nah, hari ini ada diskusi di Pavel 88, ada ibu-ibu nih keberatan dia gara-gara Yonatan Nandar menyebut Yesus menikah dan punya anak. Nah, itu bersama dengan Pak Aritonang, ini ya. Ini masih diskusinya masih berlangsung nih. Ya, diskusinya masih berlangsung. Katanya Nandar mau dilaporkan ke polisi. Nah, ini kan sudah saya bilang kemarin. Saya tidak mau orang ini dijerat hukum, betul lah. Nggak mau saya. Si Nandar juga sebetulnya saya nggak mau dia dijerat hukum. Janganlah, jangan menjadi korban berikutnya. Ngapain? Nggak boleh kayak gitu. Ya, kasihan mereka. Ya, tetapi ya itulah, si Nandar pula menantang kan. Ya, jadinya kan ada ibu-ibu tadi kan, ibu-ibu lisoy kan. Nah, ini dia masih ada ini di tempatnya Pak Pavel kan. Tempatnya Pak Pavel ini. Ya, disebutkan di situ ya. Nandar mau dilaporkan ke Barreskrim katanya karena dia menyebut Yesus menikah dan punya anak. Ya, itu inilah kan. Ya, inilah mengenai Nandar ya. Saya berharap ya janganlah itu terjadi. Jangan lapor-lapor. Tapi ya, apa yang mau saya sampaikan, ya mari kita ampuni Nandar. Dia sudah melakukan itu ya, biar itu selesai ya.
Tapi kalau memang ada yang mau melaporkan ke polisi ya saya juga tidak ini ya, saya tidak mau melarang mereka untuk melaporkannya. Mungkin itu jalan terbaik juga untuk Nandar gitu loh. Ya, itu saja sih, mudah-mudahan lah ya. Ya, tapi kalau dibuat laporan secepatnya aja, Bu, ya, biar nanti Nandar biar cepat-cepat dia klarifikasi gitu loh. Tetapi kita kembali ke topik lah, ya. Ini saya jadi heran. Heran. Ini di suarabanten.id ya. Ini masih di Tempo juga. Ini saya carikan deh untuk Bapak Ibu ya. Tempo. Tempo.co, Tempo.co juga memberitakan hal yang sama. Muhammad KC dipolisikan karena dia sebut Muhammad di Kermunicin. Oke. Muhammad KC. Saya coba cari ya. Oke. Mohon sabar Bapak Ibu. Mana ini? Oh, ini kan? Ini dia dijerat dengan kasus penistaan agama loh. Gara-gara sebut ini gitu loh. Ya, polisi buru YouTuber Muhammad KC. Ada apa sih? Ya. Ini saya perbesar deh. Gitu. Ya. Ini saya perbesar. Ini ada apa ini? Oke. Ini disebut di sini ya. Badan Reserse Kriminal Polri tengah memburu Muhammad KC, YouTuber yang diduga melakukan penistaan agama. Ini sebelum Pak Muhammad KC sebelum Pak Muhammad KC ditangkap kan. Jadi ada berita-berita ini ya. Saat ini penyidik Polri bla 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 Ramadan mengatakan, oke, lebih lanjut. Oke. Nah, itu yang dijadikan alat bukti katanya ya. Bahwa kemudian pemeriksaan saksi ahli di mana bidang kami minimal harus menemukan 2 alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHP ya. KUHP katanya kan. Nah, jadi kenapa dia ditangkap ya kan? Kalau kita perhatikan ya. Kalau kita perhatikan dari Tempo ini dikatakan bahwa gara-gara masalah kontennya dan dia menyebut Muhammad dikerumuni jin. Gitu loh ya. Nah, baru saja saya menonton ini ya. Ini ada diskusi dari ini loh Bapak Ibu. Saya pikir ini menarik ini. Ini ada diskusi di kanal YouTube-nya Mualaf Center Ayah Sofia. Oke. Saya pikir ini bagus sekali ini. Bagus sekali. Makanya mungkin harusnya ya Pak Kece mendengarkan orang ini deh ya. Pak Kece mendengarkan orang ini. Ini yang ada di dalam diskusi ini ya. Gus Mbetik ya atau Subandi Sukoco, kemudian Dr. Suryadi dan Ustadz Ahmad Wakid. Apa yang mereka bicarakan di situ? Ya mereka membicarakan tentang Muhammad KC dan Ustadz Yahya Waloni gitu ya. Jadi apa yang dibilang oleh Dr. Suryadi, dibilang ya memang cara-cara penyampaian Pak Muhammad KC ini gitu ya. Memang itu tidak bagus lah kira-kira gitu ya. Gitu. Sementara Yahya Waloni memang mereka juga nggak setuju apa yang dilakukan oleh Yahya Waloni, tapi mereka bilang apa yang disampaikan oleh Yahya Waloni itu mungkin saja mengandung kebenaran loh. Itu yang mereka bilang. Ya jadi ya memang saya pikir ini perlu juga kita dengarkan ini. Nah, terus kan ini ada di sini Ustadz Ahmad Wakid ya. Ustadz Ahmad Wakid ini disebut sebagai pemerhati pemerhati agama gitulah ya, lintas agama gitu ya. Jadi saya tertarik dengan apa yang dia sampaikan itu ya. Saya tertarik dengan apa yang dia sampaikan. Bapak Ibu nanti bisa menonton videonya ini. Saya sudah sertakan linknya di deskripsi ya. Saya mau Bapak Ibu mendengarkan dengan hati-hati apa yang mereka sampaikan, terutama Ustadz ini ya. Terutama apa yang disampaikan Ustadz ini ya. Nah, kalau Dr. Suryadi kan ya dia mau menyampaikan secara akademis lah kan. Mungkin dia karena seorang dosen mungkin ya, jadi dia menyampaikan saya pikir fair-fair saja bagi saya. Nah, ini menarik bagi saya apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Wakid. Mari kita dengarkan sama-sama. Oke. Ini saya perkecil ya sebentar. Oke. Menarik ini Bapak Ibu. Makanya ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jangan menista ya, jangan menodai agama ya, jangan menista agama. Ini orang bapak-bapak ini juga yang ada di video ini juga mengatakan yang sama, nggak boleh gitu. Jadi jadi dokter ini yang sebelah kiri ini juga menyebut bahwa BT itu dia mengatakan Kristen itu salah berdasarkan kajian ilmiah dari pengetahuannya Betik ini ya. Subandi Sukoco. Wah, itulah ya. Ya, silakan aja ngomong lah ya.
yang mungkin saja benar, mungkin saja salah. Tapi mari kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Ustadz ini. Jadi kalau saya melihatnya begini, di dalam Islam tidak pernah melarang untuk berdebat. Oke, jadi sudah dengar ya Bapak Ibu, di dalam Islam tidak melarang berdebat. Jadi boleh berdebat. Ya, kalau ada orang bilang nggak boleh berdebat, itu kamu salah. Pak Ustadz bilang boleh. Di dalam Islam pun boleh berdebat. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Oke, kita lanjut. Bahkan kita diperintahkan seperti ayat yang sudah dikasihkan. Ajaklah ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, baik juga agama Kristen maupun agama Islam, itu sama-sama agama misi ya. Ya, kita orang Kristen pasti ya, kita memang dibebankan untuk menjalankan apa yang dibilang Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus bilang juga, ya, jadikanlah semua bangsa muridku ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi, saya dan semua orang Kristen nggak bisa dilarang untuk mengajak orang lain untuk memeluk Kristen. Nggak bisa. Ya, hukum nggak bisa begitu. Kalau hukum melarang orang untuk mengabarkan agama, itu artinya ya sudah, hilangkan aja lah agama Kristen itu kalau gitu di Indonesia. Kalau nggak boleh lagi mengajak orang itu perintah agamanya. Sama juga seperti dalam agama Islam ini dibilang Pak Ustadz ini kan. Mereka juga diperintahkan untuk mengajak orang yang sama aja. Jadi itu hal yang wajar. Setuju saya. Oke? Bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Wa mau'idatan, dan dengan cara yang baik. Hasanah, kebaikan. Ya. Oke? Jadi dengan cara berhikmah. Oke? Yang hasanah. Dengan cara yang baik. Nah, saya pikir itu ya memang harus demikian. Ya, memang Ustadz ini luar biasa dia. Makanya saya bilang ya, aduh Pak Muhammad KC harusnya mendengar Ustadz ini. Ya, terlambat orang Ustadz ini mengatakan demikian. Ya, waduh Pak Ustadz, sering-seringlah sampaikan sesuatu Pak Ustadz ya. Wajadilhum. Jadalah itu artinya berdebat. Wajadilhum. Oke, jadi berdebat. Oke, berdebat itu boleh. Boleh ya. Jadi mohon dicatat, berdebat boleh. Itu yang dibilang Ustadz ini. Wajadilhum billatihi ahsan. Dengan cara yang baik juga. Diajak dengan baik, dengan hikmah. Boleh Anda berdebat, tapi debatnya yang baik. Oke, jadi begitu caranya Bapak Ibu. Nah, saya kan bukan pendebat ya. Tapi ya itu dibilang Ustadz ini boleh berdebat, tapi dengan cara yang baik gitu. Saya nggak tahu itu Pak Muhammad KC berdebat yang nggak kemarin itu ya. Saya nggak tahu. Tapi dari berita-berita online itu, berita-berita nasional itu dibilang Pak KC sebut Muhammad dikerumuni jin. Aduh, itu dalam perdebatan gimana yang saya nggak tahu juga nih. Gimana ini Pak KC ini? Ya aduh. Iya. Kalau dibilang agama melarang kita berdebat, tidak. Ada diperintah kita untuk mengajak. Diperbolehkan berdebat. Al-Quran juga di dalam surat Al-Baqarah seperti yang dibawakan oleh Gus Sur tadi, menantang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fat'u bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kamu itu betul-betul bisa, ayo tunjukkan. Ini kan berarti tantangan untuk berdebat bagi mereka. Kalau kamu mampu silakan. Nah, oke, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi di dalam Islam menurut Pak Ustadz ini berdebat itu boleh itu. Bahkan itu ditantang untuk berdebat gitu kalau dia mampu. Gitu loh. Kan mantap kali ini. Nah, sekarang ini kembali kepada bagaimana kita berdebat. Saya mencoba. Ini sebetulnya bukan bagi orang Kristen saja, bagi orang Islam pun, bagi agama apapun. Kalau kita itu mau berdebat, tolonglah mengerti dulu apa yang mau kita debatkan. Pelajarilah, umpamanya orang Kristen mau mendebat Islam. Jangan main cuplik terjemahan, kemudian dipaparkan. Nah, ini yang membuat akhirnya jadi keributan. Nah, begitu Bapak Ibu. Oke, kalau mau berdebat,
Ya jangan bergantung dari terjemahan gitu. Jadi orang Kristen itu ya suka kali berdebat ya. Udah tahu nggak bahasa udah nggak tahu bahasa Arab, mau juga dia berdebat. Aduh, nggak boleh begitu, gitu. Ya harus tahu bahasa Arab dulu mungkin ya. Aduh, gimana ini? Pak Ustadz ini memang mantap kali dia ngomongnya gitu ya. Coba diulangi dulu Pak Ustadz. Gimana? Coba diulangi. Aduh, diulangi dulu Pak Ustadz. Bagi agama apapun, kalau kita itu mau berdebat, tolonglah mengerti dulu apa yang mau kita debatkan. Pelajarilah, umpamanya orang Kristen mau mendebat Islam. Jangan main cuplik terjemahan, kemudian dipaparkan. Nah ini yang membuat akhirnya jadi keributan. Iya, makanya itu. Gitu ya. Jadi Pak Muhammad KC, jangan-jangan ini ya Bapak Ibu, saya jadi curiga nih. Pak Muhammad KC itu ya hanya membaca terjemahan. Ya, hanya membaca terjemahan dan kemudian menyebut Muhammad dikerumuni jin. Aduh, inilah kan. Jadi membuat keributan kan jadinya kan. Ini yang dibilang Pak Ustadz ini, menimbulkan keributan ya. Ya, menimbulkan keributan. Gara-gara terjemahan ini. Waduh. Seharusnya kita ini mengetahui dulu. Oh, kalau orang Islam ini membaca Al-Quran bagaimana? Dia tergantung pada terjemahan atau tergantung kepada ayat aslinya? Ah, gitu. Jadi itu yang dibilang Pak Ustadz ini. Apakah Muslim ini tergantung pada ayat terjemahan atau ayat aslinya gitu? Harus ayat asli Bapak Ibu gitu. Nggak boleh berdebat. Kalau masalah terjemahan nggak boleh didebatkan gitu loh. Aduh, gimana ini? Jadinya kan jadi ribut kan? Itulah Pak Muhammad KC jadinya ribut kan? Ya, makanya Bapak Ibu jangan cari ribut deh ya. Jadi umat Islam itu ya, apakah mereka itu menggunakan terjemahan atau dari ayat aslinya gitu loh. Waduh, ini harus hati-hati kita ini ya. Harus hati-hati ya. Kemudian bagaimana dia menerjemahkan, bagaimana dia menafsirkan, bagaimana dia menghubungkan. Itu ada ilmu-ilmunya. Betul. Ada ilmu-ilmunya itu semua. Nggak boleh asal asal dibaca aja, nggak boleh. Itu dalam tafsirnya ada ilmunya itu. Gitu. Pak Muhammad KC kayaknya nggak ada ilmunya deh. Hah? Bapak Ibu yakin nggak Pak Muhammad KC ada ilmunya? Saya nggak yakin aku. Saya nggak yakin. Ya, saya setuju sama Pak Ustadz ini. Hah? Ini Pak Muhammad KC membaca terjemahan lalu bilang Muhammad dikerumuni jin. Nah, gimana? Jadi keributan semua di mana-mana ya kan? Kan nggak ini kan? Jadinya kan jadi ribut semua. Jadi nggak asal comot ayat, comot terjemahan. Wah, inilah ayatnya. Begitu juga dari Islam. Oke? Jadi jangan cuma baca-baca terjemahan lalu bilang ini ayatnya. Nggak boleh begitu. Aduh. Nggak boleh. Jangan gara-gara terjemahan bilang begini begitu lalu kita bilang oh itu betul. Belum tentu itu. Belum tentu, sama seperti yang tadi siang itu saya bilang kan. Nah, kan di dalam Al-Qur'an itu diterjemahkan kan Allah adalah pembalas tipu daya. Nah, itu kan terjemahan. Belum tentu itu di dalam bahasa Arab. Cuma saya nggak tahu bahasa Arab. Nah, memangnya Bapak Ibu tahu bahasa Arab? Itu orang ulama-ulama syekh-syekh itu yang tahu itu. Itu Bapak Ibu saya yang yakin. Yang ada yang menonton saat ini nih ya. Yang menonton saat ini, saya yakin nggak banyak yang tahu bahasa Arab. Saya yakin Bapak Ibu nggak tahu bahasa Arab. Sama seperti saya nggak tahu bahasa Arab. Gitu. Itu cuma bisa baca terjemahan. Jangan, itu terjemahan itu belum tentu gitu. Nah, kan jadi keliru kan jadinya. Ribut kan jadinya. Makanya Pak Muhammad KC harus begini, harus hati-hati Pak Muhammad KC dan kita semua gitu ya. Kalau mau mempelajari Kristen, cobalah bagaimana dia belajar tentang Bible ini tadi. Mengertilah. Fahamilah apa itu Bible, seperti Gus Metib. Beliau, saya katakan, sangat menguasai Bible. Sehingga pada waktu dia berargumen, itu tepat. Gitu. Ini Pak
Subandi Sukoco itu, Bapak Ibu, tahu nggak? Apa yang dibilang Pak Ustadz ini? Ini Pak Subandi Sukoco ini tahu dia Bible itu. Makanya beberapa videonya Pak Subandi Sukoco itu ya, ketika dia membaca misalnya dari buku Barbara Thiering, lalu dari hasil penelitian Barbara Thiering itu, lalu Pak Subandi Sukoco mengatakan bahwa Yesus punya istri, istrinya 2. Gitu loh. Jadi memang Pak Subandi Sukoco ini mengetahui isi Bible itu loh. Luar biasa. Luar biasa. Ini orang Kristen jangan-jangan nggak tahu ini Bible-nya ini. Karena orang Kristen banyak nggak tahu bahasa Ibrani. Gitu. Orang Kristen sih cuma suka terjemahan sih. Gimana sih? Saya juga nggak tahu bahasa Ibrani. Saya cuma tahu bahasa Indonesia. Gimana? Gitulah. Orang Kristen mah bergantung sama terjemahan. Orang ini nggak bisa kayak gitu, Bapak Ibu. Orang Muslim nggak bisa, nggak bisa, nggak boleh begitu. Kalau baca isi Al-Qurannya jangan bergantung dari terjemahan. Jadinya kan ribut kan? Ribut. Gitu loh. Tapi kan ini masalahnya si kuculuk ini, dia saya tidak takut mengatakan kuculuk karena itu dia yang menggunakan kata kuculuk kok. Dia sendiri yang menyebut dirinya kuculuk. Si kuculuk ini nggak ngerti. Main comot terjemahan, bukan comot ayat. Terjemahan ayat. Main baparkan tidak mengerti. Makanya kan betul yang saya bilang. Ini Pak MKC ini main terjemahan aja dia. Terjemahan. Jangan lagi percaya sama terjemahan deh. Percaya deh. Oke ya. Ini dibilang Pak Ustadz ini ya. Jangan. Oke lah, hati-hati. Pokoknya jangan ambil dari terjemahan. Oke, orang Kristen ini terutama. Orang Kristen saya peringatkan, oke? Terutama yang yang menonton kanal YouTube Scott orang Indonesia, oke? Jangan bergantung dari terjemahan deh, oke? Lebih bagus tanya pada Muslim ya. Ya, dan bilang sama mereka itu terjemahan loh. Belum tentu itu artinya mungkin ya. Nanti bisa keliru, nanti bisa ribut. Bisa ribut nanti. Nggak boleh kayak gitu. Kita harus menjaga NKRI. Oke, nggak boleh gitu. Pak MKC sih sebut-sebut Muhammad dikelilingi jin. Itu dari terjemahan lagi. Itu dari terjemahan lagi. Sok-sokan bilangnya gitu. Saya aja nggak berani bilang. Bapak Ibu jangan berani ngomong begitu. Itu terjemahan itu. Nggak boleh itu. Harus dari bahasa aslinya. Harus dari bahasa aslinya, weh. Kita ini kalau mau belajar ayat itu bagaimana? Kita ini ada yang namanya siyak. Dalam ilmu tafsir itu ada namanya siyak. Bagaimana kita melihat ayat sebelumnya? Bagaimana kita melihat ayat sesudahnya? Gitu. Harus begitu Bapak Ibu. Harus dilihat dari ayat sebelumnya. Harus dilihat juga dari ayat setelahnya. Oke, saya cari-cari ini ya. Tetapi yang saya bisa baca ini ya, terjemahan ya. Jadi orang Muslim itu kan, dia seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini ya. Orang Muslim itu bukan tergantung dari terjemahan mereka Bapak Ibu. Mereka bahasa asli loh. Asli loh. Ini gimana lagi saya ngomongnya? Yang mereka pelajari itu asli. Bahasa yang mereka isi kitab sucinya itu, yang mereka yakini bahwa Al-Quran itu yang bahasa asli, bukan terjemahan. Ya, di dalam terjemahan itu, ya itu makanya jadi keliru kan. Nah, kemarin kan Pak Muhammad KC kan bacanya yang terjemahan. Ya, saya juga hanya bisa bahasa terjemahan yang mengenai jin-jin itu ya. Ini di dalam surat Al-Jin ini. Ini saya perbesar deh sama orang Bapak Ibu ya. Saya pun heran, saya cari-cari ini. Apa sebetulnya ini? Masa sih Muhammad dikerumuni jin? Tapi ya itu kan di dalam terjemahan. Gimana sih Pak Kece ini? Pak Kece cuma bisa baca terjemahan lalu bilang-bilang itu betul. Belum tentu. Ya. Jadinya kan ribut kan? Ini dalam terjemahan begini ya. Ini di dalam surah Al-Jin 72 ayat 19 ini. Dan bahwasanya, oke, ini kenapa ini dua-duanya ini bahasa Indonesia. Kita lihat dulu dari dari Pictol. Mana sih Pictol? Terjemahan. Oh, bukan. Kita bikin dulu Arabiknya. Nah, ini dia. Nah, ini. Ayat berapa tadi? Ya, ayat berapa tadi? Ayat 19 ya? Ini 19. Nah,
Iya, begini. Nah, ini bahasa Arabnya Bapak Ibu. Ya, saya nggak tahu bahasa Arab. Bapak Ibu jangan suka ngomong-ngomong kalau nggak tahu bahasa Arab. Nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Nanti ribut ya, ribut. Nah, ini yang dibaca Pak MKC kan terjemahan dia ini. Ini dalam terjemahan dibilang, dan bahwasanya tak kalah hamba Allah, Muhammad, berdiri menyembah ya, mengerjakan ibadat. Hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya. Nah, ini kan di terjemahan ini. Ini di terjemahan ini. Aduh, ini enggak bisa ini. Saya setuju yang dibilang Pak Ustadz tadi itu, enggak bisa. Ini mungkin sebetulnya ya. Mari kita lihat deh ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kan dibilang Pak Ustadz tadi. Ini kita dengarkan ya. Dan di ayat sebelumnya. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Oh, itu. Tapi ini terjemahan. Oke. Ya 19 ayat selanjutnya. Dan bahwasanya tak kalah hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadat, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya. Ini terjemahan juga ini. Ayat 20. Dan katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu apapun. Nah, itu kan? Jadi kalau kita udah baca ini, ya, kalau pakai C udah baca ini satu ayat sebelumnya mungkin atau satu ayat setelahnya. Nah, biar nggak keliru, tapi harus dalam bahasa Arab, harus dalam bahasa asli, nggak boleh terjemahan, nggak boleh kayak gitu. Itu yang dibilang Pak Ustadz tadi. Nah, nggak boleh juga ditafsir, nggak boleh, orang Kristen nggak boleh itu, nggak boleh. Hati-hati Bapak Ibu, nanti ribut, ribut nanti masuk koran Bapak Ibu, Bapak Ibu mau jadi masuk koran? Bapak Ibu mau masuk koran? Bapak Ibu mau nama Bapak Ibu ditampilkan di kompas.com? Mau? Nggak boleh. Jangan. Oke? Jangan ya. Ini gara-gara itu. Gara-gara Pak Muhammad KC membaca terjemahan. Apa? Kontroversi Muhammad KC bagaimana penjelasan jin di dalam Al-Quran. Ini ya. Nah, bagaimana penjelasan jin ini sebetulnya ya kan? Saya juga cari-cari, karena saya nggak paham saya. Saya baca-bacalah ya kan? Saya baca-baca. Inilah penjelasan makhluk jin dalam Al-Quran menurut dari NU ya, dari ini NU apa ini? NU ini apa ini? Nahdlatul Ulama. Ya, ini bukan situs saya ini. Ini dari NU. Ya, NU ini kan sudah online ya. Saya baca aja lah. Ya kan? Saya juga ya, Bapak Ibu baca juga deh. Saya kasih linknya ya. Nanti Bapak Ibu jangan nanti Bapak Ibu menuduh saya ngarang cerita. Nanti ngarang pula saya bikin artikel ini. Ini bukan artikel saya ini. Nggak mau saya. Ya. Ini penjelasan makhluk jin dalam Al-Quran. Ini apa sih? Ini dibilang di sini ya. Ini saya perbesar deh. Oke. Al-Quran sebagai kitab suci Islam dan sumber rujukan utama membahas berbagai hal dalam kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran juga syarat dengan keterangan-keterangan ilmu pengetahuan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Al-Quran itu ya, menurut artikel ini ya, Al-Quran syarat dengan keterangan-keterangan ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bilang Al-Quran tidak ada pengetahuan, Bapak Ibu salah. Oke? Bapak Ibu salah. Jangan salahkan saya lagi. Oke? Bapak Ibu yang salah. Kalau bilang Al-Quran tidak ada pengetahuan di dalamnya. Oke? Harus sadar. Bapak Ibu harus sadar. Oke? Nah, terus apa dibilang? Salah satunya apa? Salah satu pengetahuan yang diterangkan Al-Quran ialah makhluk halus. Oke? Jadi pengetahuan tentang makhluk halus ada di dalam Al-Quran. Itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus sadar itu. Baik malaikat, jin maupun setan. Jadi kalau mau belajar tentang makhluk halus, malaikat, jin ada di dalam Al-Quran. Oke? Itu dibilang di sini Bapak Ibu. Harus Bapak Ibu pelajari ini. Harus. Dan lihat bahasa aslinya.
Lihat bahasa aslinya. Jangan terjemahan. Bapak Ibu nanti keliru. Ya. Ketiga makhluk tersebut ditulis oleh pakar tafsir Al-Quran Muhammad Quraisy Shihab. Mantap ini Pak Quraisy ini ya. Ulama ini. Ini dia punya terjemahan Quran juga dia itu punya. Ya, hebat itu. Oke. Dalam ketiga bukunya tentang malaikat, jin, dan setan dalam Al-Quran. Review buku tentang malaikat dalam Al-Quran sebelumnya telah ditulis dengan judul Mengenal Malaikat dalam Al-Quran. Dalam buku tentang malaikat tersebut, Quraisy Shihab berupaya menerangkan bahwa hanya orang-orang istimewa lah. Itu. Hanya orang-orang istimewa ya yang langsung merasakan kehadiran malaikat. Jadi Bapak Ibu, perhatikan ya. Coba pastikan Bapak Ibu itu orang istimewa atau tidak. Oke. Kalau Bapak Ibu bukan manusia istimewa, nggak bisa itu merasakan kehadiran malaikat. Jangan berharap lah. Mimpi kali ya. Mimpi kali. Mimpi kali ya. Hal ini terjadi ketika Muhammad yang saat itu berumur 40 tahun merasakan kehadiran makhluk saat dirinya berkontemplasi di Gua Hira. Begitu Bapak Ibu. Jadi Muhammad ya itu manusia yang istimewa ini. Bisa merasakan kehadiran makhluk saat dirinya berkontemplasi di Gua Hira. Saat itu malaikat Jibril menghampiri Muhammad dengan membawa wahyu pertama dari Allah. Gitu Bapak Ibu. Itu pengetahuan itu. Jangan Bapak Ibu menolak itu. Itu pengetahuan itu. Oke? Nah, ini mengenai jin. Adapun tentang makhluk bernama jin ini, Quraisy Shihab menjelaskan bahwa jin secara harafiah bermakna sesuatu yang tersembunyi. Oke. Nah, Bapak Ibu sedang sembunyi apa? Coba. Ya. Kalau ada sesuatu yang tersembunyi, Bapak Ibu harus hati-hati. Nah, dibilang di sini ya, Quraisy Shihab menjelaskan bahwa jin secara harafiah bermakna sesuatu yang tersembunyi. Makna tersebut menunjukkan bahwa jin merupakan makhluk halus. Jadi jin itu makhluk halus. Oke, itu dibilang Pak Quraisy Shihab. Sifat halusnya jin bisa menyerupai manusia secara fisik. Jin bisa berupa manusia gitu loh. Namun manusia sendiri tidak bisa melihat jin secara kasat mata kecuali diterangkan oleh Quraisy Shihab. Orang tersebut mempunyai kemuliaan dan keistimewaan gitu. Oke? Nah, jadi jin itu apa? Yaitu tadi sesuatu apa? Sesuatu yang tersembunyi dan itu goib ya. Nggak percaya Bapak Ibu sih. Oke. Salah satu dasar pokok keimanan seorang muslim ialah percaya pada hal-hal goib. Jadi hal-hal yang tersembunyi tadi. Bapak Ibu sih bukan muslim sih. Kebanyakan yang nonton kanal YouTube Scott ini orang Kristen. Nggak percaya mereka hal goib. Nggak percaya mereka ada jin. Gimana ini? Makanya Bapak Ibu keliru terus kan? Keliru terus. Salah satu dasar pokok keimanan seorang muslim ialah percaya pada hal goib. Sesuatu yang goib ini merujuk pada sesuatu yang tidak terjangkau oleh panca indera, baik disebabkan oleh kurangnya kemampuan maupun sebab-sebab lainnya. Gitu ya. Nah, perihal goib, Quraisy Shihab menerangkan bahwa banyak hal goib bagi manusia, serta beragam pula tingkat kegoibannya. Pertama ada goib mutlak, kedua ada goib relatif. Ya. Nah, istilah jin dalam Al-Quran berarti yang tersembunyi dan tertutup. Gitu. Oke, jadi pokoknya gitulah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau mempelajari tentang sesuatu pengetahuan tentang jin, ada dalam Al-Quran Bapak Ibu gitu. Nah, gitu. Di dalam Kristen loh. Ini banyak orang Kristen ya berpikir bahwa jin di dalam Islam itu sama dengan jin di dalam Alkitab. Nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Pak Ustadz tadi bilang kan apa? Ya, orang Muslim itu harus belajar bagaimana orang Kristen itu mempelajari kitabnya. Orang Kristen juga harus belajar bagaimana Muslim mempelajari kitabnya. Ada tahap-tahapnya. Ada tahap-tahapnya itu Bapak Ibu. Jangan suka-suka aja. Keliru nanti. Keliru. Saya minum dulu. Kering kerongkongan saya gara-gara Bapak Ibu. Gara-gara Bapak Ibu jadi kering kerongkongan saya. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Oke. Nah, apalagi? Ya. Jadi, mengenai tafsir kan? Bapak Ibu juga nggak boleh menafsir. Tafsir itu harus ditafsirkan oleh seseorang yang punya keahlian. Misalnya, ya ini kalau kita baca-baca ya. Ini kalau surah tafsir ya. Ini harus Bapak Ibu tahu ini. Jangan suka-suka Bapak Ibu menafsir-nafsir kitab orang ya. Saya peringatkan Bapak Ibu ya. Ini terutama orang Kristen ini.
Ya, jangan tafsir kitab Al-Quran, jangan. Tidak boleh begitu. Bapak Ibu nggak boleh begitu, ya. Nggak boleh, ya. Saya sudah larang ya. Saya juga tidak mau menafsir ya. Nah, itu harus diingat itu. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Pokoknya nggak boleh. Ya, jangan tanya kenapa. Jangan tanya kenapa kepada saya. Pokoknya nggak boleh. Oke? Sebentar. Saya tambahkan dulu sesuatu di sini. Ini oke, color. Oke. Select color. Putih. Oh. Alright. Oke. Dibuat di belakang. Ini dia. Ini di dalam tafsir ini Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu harus jangan menafsir-nafsir. Berdosa Bapak Ibu menafsir-nafsir, nggak boleh. Jangan mengejek-ngejek agama orang lain, nggak boleh. Jangan menghina-hina nabi orang lain, nggak boleh. Jangan percaya-percaya saja kalau itu terjemahan, nggak boleh itu. Ya, Muslim itu ya, bukan tergantung pada terjemahan Bapak Ibu ya. Itu harus Bapak Ibu ingat itu ya. Saya ingatkan ya, kalau ribut nanti bukan salah saya lagi ya. Oke. Bukan saya salah lagi, saya sudah peringatkan. Oke. Nah, tafsirnya apa? Ini kita pelajari dari tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia dulu. Oke. Ini tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi bukan tafsir saya. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad menyembah Allah, maka jin-jin yang menyaksikannya menjadi heran. Nah, gitu Bapak Ibu. Saya pun heran juga sih. Bapak Ibu heran nggak? Gitu ya. Dan tercengang melihat cara Nabi dan para sahabat menyembahnya. Keheranan itu juga dikarenakan bacaan Al-Quran yang belum pernah mereka dengar. Gitu Bapak Ibu. Ya, menurut tafsir ini kalau saya lihat ini kalau menurut pandangan saya ini ya. Ini waktu jin itu mendengar Al-Quran, mereka terheran-heran karena banyak pengetahuan di dalamnya. Banyak sekali pengetahuan. Bapak Ibu nggak tahu aja. Ini terutama orang Kristen ini ya. Ini orang Kristen ini ya. Ya, bandel ya. Banyak orang Kristen bandel ya. Ya, banyak orang Kristen bandel. Nggak percaya sih kalau dibilang Al-Quran nggak banyak ilmunya. Ini banyak ilmunya Bapak Ibu. Percayalah. Percayalah yang ku bilang ini. Oke? Nggak bohong saya. Nggak bohong saya. Oke? Ini dibilang di sini, keheranan itu juga dikarenakan karena apa? Karena apa Bapak Ibu? Karena bacaan Al-Quran yang penuh, yang belum pernah mereka dengar. Jadi luar biasa. Lebih-lebih lagi ketika melihat para sahabat sebagai makmum mengikuti Nabi Muhammad sholat dalam keadaan berdiri, rukuk dan sujud. Nah itu Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak tahu itu kan? Nggak tahu kan? Baru tahu kan? Baru tahu kan dari tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia? Nah itu dia. Nah ini dia lagi ya. Al-Hasan dan Qatadah berkata, ketika hamba Allah menyiarkan risalah dengan memanggil untuk mentauhidkan Allah, berbeda dengan ibadah orang-orang musyrik kepada berhala-berhala mereka, maka hampir orang-orang kafir yang menentang dan memusuhi Nabi Muhammad bersatu padu dan membantu dan memusuhinya. Gitu ya. Jadi apakah Bapak Ibu boleh menafsir? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Ini tafsir Ibnu Katsir. Ini kita baca saja. Ini terjemahannya Bapak Ibu. Ingat ini ya. Ini bukan bahasa asli ya. Bisa saja ini dalam bahasa asli bisa nggak tahu lah aku entah artinya sama atau nggak tahu saya. Tapi ini terjemahan ini ya. Ya, saya harus kasih tahu itu dulu. Ini terjemahan ini. Oke. Firman Allah ini dari tafsir Ibnu Katsir ya, dibilang ya. Firman Allah ya wa ta'ala, dan bahwasanya tak kalah hamba Allah berdiri menyembah, mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu mendesak mengerumuininya, gitu ya. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Allah menceritakan ketika jin-jin itu mendengar Nabi membaca Al-Quran, hampir saja mereka menindihnya. Oke? Karena keinginan mereka yang sangat untuk mendengarkan bacaan Al-Qurannya. Mereka berdesak-desakan di antara sesamanya untuk mendekat kepada Nabi. Sedangkan Nabi sendiri tidak mengetahui keberadaan mereka, hingga datanglah kepada beliau malaikat Jibril yang mewahyukan kepadanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan. Begitu Bapak Ibu. Begitu. Ya betul. Ini yang dibilang lelaki ini saya cuma baca. Saya nggak tahu saya. Ini apakah ini betul di dalam bahasa aslinya? Saya nggak tahu.
Saya nggak tahu Bapak Ibu, jangan salahkan saya, mohon ya. Jangan, Pak Menteri, tolong jangan salahkan saya. Pak Ustadz, tolong jangan salahkan saya. Saya hanya membaca, oke. Dan saya sudah mengingatkan pengunjung-pengunjung Scott orang Indonesia supaya mereka tidak boleh menafsir, juga tidak boleh mengejek-ngejek Al-Quran, tidak boleh mengejek-ngejek agama orang lain, nggak boleh. Kita harus menghargai, ya. Dan kita ya ini saja pun yang ada di internet ini yang bisa dibaca ini, ya. Kalau nggak ada di internet ini, nggak bisa dibaca ini, ya. Aku nggak tahu lah. Aku nggak tahu apakah internet ini sebetulnya ini membawa mudarat atau manfaat, nggak tahu juga saya. Tapi ini kayaknya bermanfaat deh. Ini pengetahuan kan untuk mempelajari Al-Quran itu kan banyak pengetahuannya ini, ya. Nah, yakni mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'annya. Ini menurut suatu pendapat yang diriwayatkan oleh Az-Zubair Ibnu Awan. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepadaku Muhammad Ibnu Mamar, telah menceritakan kepada kami Abu Muslim dari Abu Wawa, dari Abu Bisar, dari Sa'id Ibnu Zubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa jin berkata kepada kaumnya, dan bahwasanya tak kalah hamba Allah berdiri menyembahnya, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya. Inilah ya. Saya yakin Pak Muhammad KC itu hanya membaca hal-hal seperti ini. Padahal ini terjemahan. Ini cuma terjemahan Bapak Ibu. Ini cuma terjemahan. Aduh, kita dengarkan lagi lah. Ini karena saya ngefans sama para ustadz-ustadz ini ya. Saya ngefans sama mereka ini. Saya ngefans. Kita dengarkan lagi. Oke, Bapak Ibu, berikan saya waktu. Berikan saya waktu untuk mendengarkan mereka lagi. Mari kita dengarkan lagi Bapak Ibu. Bagaimana ayat ini berhubungan dengan surat lain? Bagaimana ayat ini berhubungan dengan hadis? Bagaimana ayat ini berhubungan dengan sirah? Bagaimana ayat ini berhubungan dengan asbabun nuzul? Jadi nggak main. Lah kalau orang-orang Kristen ini memahami ini, insya Allah dia tidak akan main comot seperti itu. Masalahnya gitu. Banyak sih orang Kristen sih nggak paham dia. Ya harus dipahami itu kaitannya Bapak Ibu dengan sirah, dengan hadis, dengan isi Al-Quran. Pokoknya harus dipahami orang Kristen sih. Aduh, Pak Kece sih ya, Pak Kece ya. Inilah Pak Kece ya. Dia cuma baca ayat itu ya. Baca terjemahan lagi dia. Terjemahan lagi dia. Aduh, gimana ini? Ini harus diingatkan ini Pak Kece ini dan teman-teman yang lain. Jangan suka baca terjemahan. Bisa aja nanti terjemahan itu jadi membuat keliru kan, jadi ribut. Aduh, gimana ini ya? Kita dengarkan lagi deh. Kita dengarkan lagi. Dia tidak mengetahui main comot bleng. Ya. Cok. Gimana Pak Ustadz? Gimana tadi? Coba ulangi dulu Pak Ustadz. Aduh, apa tadi yang terjadi ini? Insya Allah dia tidak akan main comot seperti itu. Masalahnya dia tidak mengetahui main comot bleng. Gitu. Main comot dia bleng. Seperti itu. Masalahnya dia tidak mengetahui main comot bleng. Gitu. Pak Kece main comot dia langsung bleng. Gimana? Jadinya apa sekarang? Cobalah. Berurusan dengan polisi. Saya sendiri nggak mau saya. Kemarin saya sudah ingatkan Nandar, jangan. Saya sudah ingatkan Tryon Slayer, jangan. Saya sudah ingatkan Hen Bancai, jangan. Saya sudah ingatkan Julius, jangan. Tapi ya itulah, saya kan cuma mengingatkan saja. Tengoklah yang dibilang Pak Ustadz ini ya. Cobalah yang dibilang Pak Ustadz ini. Pak Ustadz ini bilang apa? Kita harus hati-hati. Nggak boleh begitu. Comot-comot ayat itu nggak boleh. Memahami ini. Insya Allah dia tidak akan main comot seperti itu. Masalahnya dia tidak mengetahui main comot bleng. Oke. Jangan terjadi pleng lagi Bapak Ibu. Oke. Pleng bahaya. Oke. Hati-hati. Jangan cocokmologi lagi apalagi. Jangan comot-comot, nggak boleh. Jangan terjadi comotologi. Ya, ini yang dibilang Drusilla Sorta ya, yang suka comotologi, nggak boleh.
Gak boleh gitu. Orang Kristen sih suka comot-comot sih. Gitu. Orang Kristen aja loh gitu. Aduh. Orang Muslim mah enggak. Mereka gak suka comot-comot. Gak suka mereka. Apalagi mereka sebenarnya ya tidak tergantung pada terjemahan. Mereka sebenarnya lebih tergantung pada bahasa asli. Gitu loh. Orang Kristen aja tergantungnya sama ini. Tergantungnya sama terjemahan. Sama suka comot-comot. Gitu. Nanti pleng. Mau? Bapak Ibu mau pleng? Mau? Saya sudah peringatkan Bapak Ibu ya. Ini saya ulangi. Dengan sirah. Bagaimana ayat ini berhubungan dengan asbabun nuzul? Jadi nggak main. Lah kalau orang-orang Kristen ini memahami ini, insya Allah dia tidak akan main comot seperti itu. Masalahnya dia tidak mengetahui main comot belum. Ya pasti marah orang Islam. Pasti dong, Pasti marah. pasti akan marah. Bawakan hadis. Hadis dianggap kayak terjemahan gitu aja. Udah lo hadisnya, main ini lo hadisnya, ini lo hadisnya. Dia nggak tahu bahwa hadis ini ada matan, ada sanad. Betul. Hadis itu ada matan, ada sanadnya. Belum lagi kalau misalnya hadis itu dibaca. Ini terutama ini ya. Ini saya kenal betul siapa orang yang suka-suka baca hadis terjemahan ini. Pak Cicak Killer ya. Pak Cicak Killer ya. Saya ingatkan ini Pak Cicak Killer. Ya, itu Pak Cicak Killer sering sekali membaca hadis terjemahan. Itu ya jangan bergantung pada terjemahan. Ya, itu terjemahan itu. Ya, itu terjemahan itu Bapak Ibu. Ya, kalau mendengarkan Pak Cicak Killer, ingatkan Pak Cicak Killer. Itu terjemahan Pak Cicak Killer. Nanti ribut. Jadi pleng. Bapak Ibu mau pleng? Bapak Ibu mau pleng? Nggak mau saya. Bagaimana kita meruntut itu sanad dari fulan mengatakan ke fulan, ini ke fulan sampai ke Rasulullah. Itu bukan ilmu yang gampang. Gitu. Itu bukan ilmu yang gampang Bapak Ibu. Saya ingatkan Udahlah, capek saya sudah. Udah capek saya mengingatkan Bapak Ibu ya. Udah dibilang itu bukan ilmu yang gampang. Pak Kece main bleng. Main comot ayat bleng. Jadinya apa? Ribut sudah. Kemudian status hadis pun bermacam-macam. Dia main comot hadis palsu. Kita bukan doif lagi, hadis palsu. Kan? Betul itu. Aduh, ini hati-hati. Pak Cicak Killer. Aduh, jangan ya. Gara-gara terjemahan itu ya Pak Cicak Killer ya. Itu bisa hadis palsu itu. Aduh, hadis palsu. Jangan-jangan ini ya. Saya jadi besok-besok saya akan mengingatkan Bang Rudi Yohanes. Jangan-jangan yang dibaca Bang Rudi Yohanes di dalam Sahih Bukhari ayat 3 yang menceritakan tentang kisah itu Warokah menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu ya Jangan-jangan itu ya, itu juga hadis palsu. Jangan-jangan ya. Dan itu cuma terjemahan lagi. Itu cuma terjemahan. Jangan tergantung pada terjemahan. Ini harus segera saya kasih tahu sama Bang Rudi Yohanes. Oke? Harus segera. Kalau Bapak Ibu nanti ketemu Pak Rudi Yohanes bilang ya, Scott bilang ada pesan dari Scott bilang bahwa itu terjemahan Bang Rudi. Ya, Pak Ustadz bilang itu enggak boleh kita tergantung pada itu. Itu enggak boleh kita comot-comot. Gitu ya. Apalagi Pak Ustadz? Apalagi Pak Ustadz? Pak Ustadz ngomong apa lagi Pak Ustadz? Hadis Israiliyat kadang-kadang dicomot, dibaparkan. Kita yang nggak bisa nerima dong. Tanyakan dulu, ini kamu dengan ini bagaimana? Terima enggak? Kalau kamu mempercayai ini, kita diskusi. Kalau enggak, ya udah. Saya nggak terima kok Anda mau paksa untuk diskusi, ngapain? Nah, kalau dari saya, ini tergantung bagaimana kita melihat itu. Itulah ya. Itulah. Makanya saya ingatkan ya Bapak Ibu, ya. Pak Kece melihat ayat 19 ini ya. Ayat 19 ini, Pak Kece melihatnya ini bahwa Muhammad ya, dia sebut Muhammad dikerumuni jin. Itulah yang ada di dalam pikiran Pak Kece. Coba. Belum tentu ini diterima ini. Ya, belum tentu ini.
Belum tentu ini. Oke? Gak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Harus didiskusikan. Ya kalau nggak mau dia diskusi ya jangan didiskusikan. Begitu. Oke, ini apa dibilang ini? Minion Christ katanya kan. Bang Scott, the winner yang mengarahkan untuk tidak saling melapor, malah dimusuhi, difitnah, bukan Kristen. Padahal the winner sering masuk room Bang Scott, baik kok orangnya, dan Bang Scott juga kan juga ngajak damai apologen. Betul. Saya ngajak semua apologet. Saya bilang jangan apologet itu menghina agama orang. Jangan mengejek-ngejek nabi orang. Jangan juga melapor-melapor. Tapi kan orang melapor kan nggak bisa lagi saya larang. Jangankan itu ya, lihat ya kebaikan hati saya ya. Kemarin saya datang di kanal YouTube-nya HMC, Hidayah Mualaf Channel. Saya ingatkan mereka satu persatu. Saya sebutkan nama mereka. Saya bilang apa yang saya bilang sama mereka? Kalian klarifikasi video-video kalian itu. Berhentilah kalian itu menghina-hina kekristenan. Berhentilah kalian mengatakan Alkitab itu palsu. Kalau nggak berhenti kalian, ya, kalau kalian berhenti, ya maka kita selesaikan ini. Tapi kalau nggak kalian berhenti, ya nanti kalian terjerat hukum. Bisa saja nanti kalau saya balik ke Indo, saya laporkan loh kalian. Nah, itu yang saya bilang sama mereka. Tapi kan saya hanya mengingatkan. Tapi kan orang lain kan tidak sama seperti Scott, tidak sama seperti The Winner. Ya, mereka tersinggung gimana? Nah, siapa yang salah sekarang? Kan jadi pleng. Jadi pleng. Itulah kan. Sinandar sekarang jadi pleng dia kan. Tadi Lisoy, Ibu Lisoy dan Pak ini ada satu orang bapak-bapak mau rencana mau melaporkan dia ke polisi kan. Kan jadi pleng. Jadi pleng. Apa lagi? Saya nggak tahu lagi, aku harus mau mengingatkan Bapak Ibu kayak mana lagi aku mengatakannya. Oke. Ini terjemahan Bapak Ibu. Oke. Mari kita dengarkan lagi Pak Ustadz ngomong apa lagi. Kita dengarkan lagi ini. Ini Pak Ustadz ini luar biasa nih. Ya, apalagi di sini ada siapa namanya ini? Bentar saya baca namanya ini. Namanya adalah ada Gus Betik alias Subandi Sukoco. Lihat mukanya aja udah pengen bertanya saya sama dia, ya. Udah pengen bertanya saya sama dia, gitu loh. Nah, apalagi Pak Ustadz? Kalau kita nggak ngerti terus main debat, ya apa yang terjadi ya ini sudah terjadi. Tidak mengetahui ilmunya, bayangkan seorang kucluk membahas ayat. Saya bingung gitu. Iya, nggak boleh. Nggak boleh bahas ayat, apalagi terjemahan. Seorang Pak KC, mana boleh membahas itu. Aduh, saya menganjurkan ini ya. Ini usul saya ini ya. Ini semua internet ini harus ditutup deh. Udah? Semua akses internet ini harus ditutup segera. Ya, karena orang Kristen ini ya suka kali baca-baca artikel di internet. Suka kali mereka baca-baca itu. Ini orang Kristen yang gini ya, punya HP ya. HP murah lagi. Entah HP murah mereka beli ya, orang-orang Kristen gitu ya. HP murah, beli lagi yang layar lebar-lebar. Buka-buka internet. Buka-buka hadis orang. Itu terjemahan itu. Jangan begitu. Jangan begitu. Orang Kristen kok sukanya gitu sih? Beli HP, beli data banyak-banyak hanya untuk baca-baca itu. Tak boleh begitu. Kok boleh begitu? Aduh. Gimana ini? Ini gimana? Apalagi Pak Ustadz? Ya? Aduh. Makanya jadi kalau mau berdebat kuasai dulu materi perdebatannya. Dilihat sebagaimana orang Islam melihat. Iya, harus begitu. Orang Kristen sukanya melihat dari sisi yang lain sih. Ini orang Kristen ini ya suka kali berdebat ya, padahal mereka nggak tahu apa-apa. Betul lah. Nah, ini harus membacanya itu ya, harus dari sisi orang Islam. Betul lah. Nah, apalagi orang Kristen membaca terjemahan, habislah sudah. Pleng. Pleng. Kita mau cuplik ayat ini. Konteksnya gimana ini ayat? Jadi saya paparkan, kita kalau mau ngomong Bani Israel masalah, umpamanya ini,
Kita mau ngomong Bani Israel. Loh, surat Israel ini ada 43 ayat di dalam Al-Quran. Ada ayat-ayat yang turun di Mekah dan ada ayat-ayat yang turun di Madinah. Iya, aku pun heran juga ini. Jangan-jangan ya, Christian Prince itu ya, gak tahu bahasa Arab dia. Karena kenapa ya? Saya sering mendengarkan Christian Prince, karena sampai sekarang, setiap kali ada ini Muslim, Christian Prince selalu bertanya, apa artinya Israel? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Padahal Pak Ustadz ini bilang ya, di dalam Al-Quran itu ya, tentang Israel itu banyak kali loh disebut. Hah? Ini saya yakin ini ya, gara-gara nggak tahu bahasa Arab itu. Hah? Saya nggak tahu bahasa Arab. Bang Rudi juga nggak tahu bahasa Arab. Bang Rudi Yohanes nggak tahu dia bahasa Arab. Hah? Teman-teman yang ada di live chat juga nggak tahu bahasa Arab. Hah? Gitu. Makanya harus tanya sama mereka. Nggak boleh cari sendiri. Jangan nanti ribut. Aduh, ini Pak Christian Prince mencari masalah aja. Ya, masa Muslim nggak tahu sih, satupun Muslim di dunia nggak tahu apa artinya Israel? Itu nggak betul itu. Pasti taunya mereka. Cuma mereka nggak mau kasih tahu sama kita sekarang. Itu adanya itu, ada dalam bahasa Arab. Kita aja nggak tahu bahasa Arab. Jangan salahkan yang jangan salahkan karena nggak tahu bahasa Arab lah. Siapa suruh nggak tahu bahasa Arab? Sifat dua ayat ini berbeda karena turunnya, sehingga orang kadang-kadang bingung memahaminya. Ini ayat-ayat kok kadang-kadang kenceng ya soal Yahudi ya, tapi kok soal ini lunak ya, iya kan? Ya itu karena dia nggak tahu asbabun nuzulnya ayat, begitu juga hadis, asbabul wurudnya hadis juga nggak ngerti. Gitu Bapak Ibu, harus tahu asbabun nuzulnya, harus tahu asbabul wurudnya hadis itu juga. Aduh, makanya saya nggak mau menafsir-nafsir. Makanya saya lebih suka membaca dari tafsir-tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, kita percaya aja lah tafsir-tafsir mereka, kan mereka lebih hebat-hebat. Mungkin Pak Ustadz ini punya tafsir sendiri misalnya kan, dia kan lebih hebat nih dari saya. Saya pastikan itu, dia tahu bahasa Arab. Saya yakin Pak Ustadz ini sama Gus Mbete ini tahu bahasa Arab. Mereka lebih jago dari saya. Ya, lebih jago dari saya. Ya, lain kali saya mau ketemu sama mereka deh, mau tanya sesuatu ya kan. Ya, biar nanti mereka jelaskan dalam bahasa Arab, biar saya ngangguk-ngangguk aja, ya kan? Apapun yang mereka sampaikan dalam bahasa Arab, saya bilang iya ya kan? Iya. Gitu aja lah, ya kan? Daripada saya debat dia, nanti dibilangnya itu terjemahan gimana? Lebih bagus dengarkan aja. Pokoknya apapun yang mereka bilang dalam bahasa Arab, tanya sesuatu mengenai isi Al-Quran, oke? Bilang nanti kalau mereka ngomong pakai bahasa Indonesia, bilang sama mereka itu terjemahan itu terjemahan ini ya. Jangan Bapak Ibu asal percaya aja, itu terjemahan itu terjemahan itu, oke? Jangan begitu Bapak Ibu. Aduh, harus hati-hati nih, nggak boleh kayak gitu. Apalagi Pak Ustadz gimana lagi ini? Pak Ustadz gimana? Dipikir orang Islam ini kayak mereka gitu, mohon maaf, cuma baca terjemahan, boten. Aduh, itulah kan orang Kristen sukanya terjemahan. Apalagi apa tadi Pak Ustadz orang Kristen gimana orang Kristen? Aduh, mau coba ulang dulu Pak Ustadz. Tahu asbabun nuzulnya. Dipikir orang Islam ini kayak mereka gitu, mohon maaf, cuma baca terjemahan, boten. Gitu Bapak Ibu, udah saya bilangi kan dari tadi kan. Orang Kristen sih sukanya terjemahan. Nggak berbeda. Kita ini berbeda. Orang ustadz-ustadz ini ya, pintar-pintar mereka ini. Mereka tahu bahasa Arab. Orang Kristen ya sukanya terjemahan. Gitu. Orang Kristen nggak tahu bahasa Ibrani, nggak tahu bahasa Aramaik, nggak tahu bahasa Chongwon, nggak tahu bahasa Arab lagi apalagi. Nggak tahu mereka. Apalagi apa tadi Pak Ustadz tadi bilang apa? Wurudnya hadis juga nggak ngerti, mohon maaf, cuma baca terjemahan, boten. Kita belajar betul. Ustadz itu, waduh, itu bahkan kiai itu bahkan ada guru-gurunya itu sampai kepada Rasul.
Inilah kan. Ini yang nggak tahu orang Kristen. Itu ulama-ulama kiai-kiai itu ada yang gurunya itu sampai ke Rasul. Kan jadi gatal kerongkongan saya. Gurunya itu sampai ke Rasul. Coba dengarkan. Coba guru dengarkan ya apa yang dibilangnya. Apa namanya, guru-gurunya itu sampai kepada Rasul. Sampai ke Rasul. Mereka belajar ke fulan sampai ke sahabat sampai ke Rasul. Itu loh. Jadi nggak semudah yang digambarkan oleh, mohon maaf, psikolog ini tadi. Nah, Pak MKC sih, selepe dia. Selepe dia. Ini gimana ini? Pak Guardian ini ya. Guardian ini ya. Ini nggak boleh kayak gitu, Pak Guardian. Mereka ini orang-orang pintar. Mereka nggak belajar dari terjemahan ini, ya. Mereka ini nggak bergantung dari terjemahan. Berbeda dengan Pak The Guardian ini. Pak The Guardian ini pasti suka terjemahan. Saya sudah curiga dari tadi. Pasti The Guardian ini pasti suka terjemahan. Baca Alkitab pun terjemahan dari LAI lagi. Itu bahasa Indonesia lagi. Itu bukan bahasa asli lagi. Gimana ini? Tidak boleh. Saya sudah curiga dari tadi. Saya sudah curiga ini. Curiga saya. Curiga. Oke? Gak boleh kayak gitu. Nah, Kucluk dengan kapasitas seperti itu membahas Islam ya, saya nggak tahu ya. Dia murtad ya sebelumnya ya. Kata informasi berita, saya nggak tahu ya dia ya, kayak apa sih pengetahuannya. Juga ada itu dulu yang katanya mondok bertahun-tahun itu di kemudian murtad juga, itu siapa sih? Itu aja membaca Quran masih pelengkotan, ndak karuan kok. Katanya sudah mondok bertahun-tahun. Nah ini kalau saya tadi kemudian gimana sih, ada dua persaingan ini. Tadi Gus Bedi sudah bahas ini. Kalau Yahudi udah dia nggak mau berdakwah lah, katakan begitu. Tapi Islam sama Kristen ini sekarang ini tadi Mbak mengatakan perkembangan agama Islam di Indonesia ini luar biasa. Bukan di Indonesia, Mbak, di dunia. Inilah yang tidak diketahui oleh banyak orang Kristen. Apa Pak Ustadz? Banyak yang nggak tahu ini Pak Ustadz. Coba ulangi lagi Pak Ustadz. Mbak mengatakan perkembangan agama Islam di Indonesia ini luar biasa. Bukan di Indonesia, Mbak, di dunia. Di dunia. Dasar oten. Nih, dari Jobongkar, dasar oten nggak tahu. Di dunia. Di dunia berkembang. Bapak Ibu ya harus tahu bahwa Muslim di dunia itu berkembang. Jangan tanya saya kenapa mereka berkembang ya. Karena saya nggak setuju dengan hasil research dari Pew Research itu ya. Karena itu orang kafir itu, saya nggak yakin. Karena menurut penelitian dari Pew Research itu dikatakan bahwa perkembangan Islam di dunia itu dikatakan itu gara-gara angka kelahiran yang sangat tinggi. Itu orang kafir itu yang meneliti itu. Bukan itu. Saya yakin itu ya. Gara-gara Al-Quran itu. Karena Al-Quran banyak pengetahuan di dalamnya. Gara-gara ajaran Islam itu sebetulnya sangat bagus. Ya. Itu laporan dari Pew Research itu ya. Itu nggak betul itu. Nggak betul itu. Itu laporan orang kafir itu. Itu laporan orang kafir itu. Nggak bisa itu. Itu di dunia itu berkembang Islam ini. Bukan hanya di Indonesia. Aduh, orang Kristen nggak tahu nih. Nggak tahu orang Kristen masukannya terjemahan aja. Ini jadi kecewa saya. Kecewa saya sama orang Kristen. Kecewa saya. Itu laporan Pew Research itu daif. Daif itu. Doif ya. Doif. Inilah yang membuat mereka gatel. Luar biasa. Di Amerika sejak terjadinya 9/11, di Eropa orang pengen tahu Islam. Luar biasa perkembangan ini. Sementara di sisi lain, mohon maaf,
Berapa jumlah dalam 50 tahun terakhir ini yang gereja tutup? Gitu Bapak Ibu. Jadi perhatikan yang bilang Pak Ustadz ini. Sejak kejadian 9/11 itu di US, yang ada pesawat menabrakkan dirinya ke gedung WTC itu, Islam berkembang. Islam berkembang. Ya. Jadi gara-gara itu Bapak Ibu, Islam berkembang. Bapak Ibu jangan cemburu. Jangan cemburu. Ya, jangan pula orang Kristen merasa tersaingi gara-gara orang Kristen nggak bisa menabrakkan dirinya ke gedung tinggi. Jangan begitu. Orang Islam sudah melakukannya di 9/11 itu. Nah, sejak itu Islam berkembang. Ini kata Ustadz ini loh. Ini kata Ustadz itu bilang begitu. Ini saya ulangi. Nggak percaya kalian? Nggak percaya kalian? Hah? Nggak percaya kalian? Saya ulangi. 50 tahun terakhir ini yang gereja tutup. Nah. Dan ini Amerika sejak luar biasa. Di Amerika sejak terjadinya 9/11, di Eropa orang pengen tahu Islam. Luar biasa perkembangan ini. Sementara di sisi lain, mohon maaf, berapa jumlah dalam 50 tahun terakhir ini yang gereja tutup? Iya, gereja tutup. Dalam 50 tahun terakhir ini gereja banyak tutup. Gereja banyak tutup. Tapi sejak 9/11 Islam berkembang. Ya, orang Kristen jangan cemburu dong. Kalau nggak bisa menabrakkan pesawatnya ke gedung tinggi WTC, orang Kristen jangan cemburu deh. Oke, saya ingatkan ini. Orang Kristen jangan cemburu ya. Jangan cemburu. Apalagi menabrak tetangga. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Oke. Jangan cemburu gara-gara orang ini bisa menabrakkan pesawat ke gedung WTC dan kemudian Islam berkembang. Itu yang dibilang Pak Ustadz ini loh, bukan saya yang ngomong. Ya, ini gereja di Eropa itu banyak yang tutup dalam 50 tahun terakhir. Aduh, orang Kristen sih nggak mampu mereka menabrakkan pesawatnya ke gedung WTC ya kan? Aduh, ini orang Kristen ini ya. Ini orang Kristen ini apa namanya ini? Kecewa saya. Kecewa saya. Apalagi Pak Ustadz? Gimana lagi Islam itu berkembang Pak Ustadz? Gimana? Di Eropa berubah jadi masjid, berubah jadi museum. Sementara berapa masjid yang dibangun dalam waktu 50 tahun terakhir ini? Iya, dalam 50 tahun terakhir berapa masjid yang dibangun? Apalagi setelah kejadian 9/11 itu ya. Kejadian 9/11 itu, wah, Islam berkembang. Memanglah, ini kita dapat pengetahuan ini bukan hanya dari Quran, tapi dari Pak Ustadz ini. Dari Pak Ustadz ini. Kan betul yang gue bilang tadi. Kan curiga saya tadi ya. Gara-gara Pak The Guardian ini ya suka terjemahan ya. Makanya jadi terkejut kan? Baru tahu kan? Baru tahu bahwa Islam berkembang setelah 9/11 kan? Jangan cemburu. Jangan cemburu. Oke? Jangan cemburu Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi ya pantaslah kalau kita ini dianggap bahaya, mengganggu dakwah ini. Nah kan jadi orang Kristen itu ya merasa terganggu. Itulah kan. Aduh, saya nggak tahu lagi lah. Saya sudah berkali-kali ya mengingatkan ya, orang Kristen jangan cemburu lah, jangan merasa terganggu lah kalian. Gara-gara 9/11 aja terganggu kalian. Aduh. Gimana ini ya? Gimana ini? Ini G.I. Christ mengatakan ya, G. Christ mengatakan karena perang Scott. Ya, saya nggak mau ngomong begitu ya. Ini Pak Ustadz bilang pokoknya setelah 9/11 itu berkembang Islam ya. Kita harus belajar dari para Ustadz ini ya, karena mereka ini tahu bahasa Arab ya. Jangan apa namanya lah. Jangan membuat saya diperkarakan lah. Oke, tolong bantu saya lah. Saya tidak mau mengarang-arang cerita lah. Saya hanya mau mendengarkan dari Pak Ustadz. Kalian tidak mau Kalian tidak mau membiarkan saya belajar bahasa Arab ya. Kalian nggak mau membiarkan saya belajar dari Ustadz ini ya. Mereka ini orang-orang hebat loh. Mereka tahu bahasa Arab. Mereka tahu bahasa Arab. Pak Aceh aja yang nggak tahu bahasa Arab,
lalu dibacanya ayat terjemahan dibilangnya Muhammad dikerumuni jin. Kan ribut kan? Siapa? Siapa yang ribut sekarang? Siapa yang bermasalah sekarang? Coba. Hah? Jangan kalian menjerumuskan saya. Jangan. Tolong. Jangan menjerumuskan saya. Ini saya sedang belajar dari Pak Ustadz ini. Ya, kita belajar bahwa Pak Ustadz mengatakan bahwa Islam berkembang setelah 9/11. Ini orang Kristen banyak yang cemburu. Aduh, apalagi Pak Ustadz? Pak Ustadz gimana lagi Pak Ustadz? Bukan. Dan seharusnya tidak dianggap mengganggu karena sesungguhnya agama itu untuk diri kita. Nah, Kalau tapi memang kan salah, kenapa harus dipertahankan? tapi Iya, aduh, kalau salah ngapain dipertahankan? Jadi, ya itu tadi orang nerbangkan pesawat, tabrakan gedung WTC. Ya, kalau itu benar, ngapain nggak diterima? Ini orang oten, dasar oten. Dasar oten. Ini dari Pak Manurung ya, dari Pak Manurung. Oten selalu bahas ajarannya tiap Jumat di gereja pakai toa, Pak. Itulah oten ya. Udah nggak tahu bahasa Arab ya, oten ini ya. Ya. Cuma suka terjemahan lagi. Mereka nggak tahu bahasa Aramaik lagi, nggak tahu bahasa Ibrani lagi, nggak tahu bahasa Yunani lagi. Itulah sukanya bahasa terjemahan bahasa Indonesia. Gimana ini? Aduh, dasar oten. Ini dari Pak David katanya dasar oten. Iya, dasar oten. Dasar oten lah. Gimana lagi? Nah, tadi siang kan kita sudah tahu kan bahwa Google juga itu ikut-ikutan dia membuat terjemahan, coba. Padahal sudah ada dalam bahasa aslinya, cobalah. Ini Google juga ikut-ikutan ya. Ini saya nggak tahu lagi lah. Saya nggak tahu lagi mau ngomong apa lagi. Nah, nggak tahu lagi. Bapak Ibu harus belajar dari bahasa aslinya, Bapak Ibu. Begitu caranya. Jangan suka terjemahan lah. Oke, jangan suka terjemahan. Apalagi Pak Ustadz? Pak Ustadz gimana? Gimana lagi ini? kan pemahaman mereka tidak demikian. Kalau semuanya berpikir seperti yang dikatakan Gus Suryadi tadi, Nyaman. ya sudahlah, selesailah kita. Selesailah. Tidak akan ditangkap orang seperti kucluk. Nah, ini saya pikir tidak terlalu lama sudah. Dari saya, ini pandangan saya tentang hal-hal ini. Jadi bagaimana kita sebelum berdiskusi, berdialog antar agama, ketahuilah dulu. Seperti saya contohkan Gus Beti, dia pada waktu berbicara tentang kristologi, dia menguasai ilmunya. Iya, ini Gus Beti ini menguasai ilmunya ini. Terutama ilmunya itu ya, ilmu dari Barbara Thiering. Nah, di dalam buku Barbara Thiering itu dia bilang Yesus itu menikah punya 2 istri. Itu. Jadi Bapak Ibu, orang Kristen sih nggak tahu itu sih. Kecewa saya. Sudahlah. Ini acaranya juga udah mau selesai nih dari udah nggak ada lagi, udah mau habis acara dari Pak Ustadz ini. Saya mau ngomong apa lagi? Ya, mau ngomong apa lagi? Belum lagi ya, orang Kristen itu ya menganggap jin di dalam Islam itu sama dengan jin di dalam Kristen. Nggak bisa itu, nggak bisa. Ini ya, biar saya kasih tahu sama ini khusus untuk orang Kristen ini, oke? Ini khusus untuk orang Kristen. Jangan, ini peringatan saya ini untuk orang Kristen ya. Peringatan ini, jangan menyamakan jin di dalam Kristen dan jin di dalam Islam ya. Karena di dalam ajaran Kristen itu ya, jin itu roh-roh jahat. Oke, jangan ya. Ya, kita tidak boleh begitu. Ya, ini terutama ini Bapak Ibu yang suka menonton kanal Scott, jangan begitu. Jangan bawa-bawa pengertian orang Kristen di dalam Islam, nggak boleh. Kalau di dalam Kristen itu, jin itu roh jahat, nggak boleh. Di dalam Islam itu, seperti yang dikatakan tadi itu oleh Quraisy Shihab di dalam artikel tadi itu dibilang, itu hal goib, sesuatu yang tersembunyi. Gitu. Ngopi dulu katanya. Bu Nurdiana bilang ngopi dulu. Tapi kopi nggak dibuatkan. Awak disuruh ngopi, tapi kopi nggak dibuatkan. Coba, gimana? Awak disuruh ngomong terus, disuruh ngopi, tapi kopi nggak ada. Ini apa artinya ini? Ini Ibu Nurdiana ini saya curiga juga ini. Ini gara-gara suka terjemahan ini. Ibu Nurdiana juga suka terjemahan ini. Curiga saya.
Oke, curiga saya. Curiga saya ini. Jangan menyamakan jin di dalam Kristen, di dalam Islam. Nggak boleh. Nggak bisa itu. Ya, kalau roh-roh jahat itu diusir oleh Tuhan Yesus itu. Kalau di Kristen itu jin itu diusir itu. Nggak boleh bersekutu. Berbeda di dalam Islam. Makanya harus kita mengerti. Kita harus mengerti. Dan jangan hanya terjemahan. Ya, kalau di dalam Islam itu ya itu ada yang katanya ini ya, saya nggak tahu karena saya kan nggak tahu bahasa Arab. Katanya ini ya, ada jin mualaf katanya, ada jin kafir katanya. Oh, ya kan? Ya kan? Nah, orang Kristen sih nggak tahu, dasar oten. Dasar oten? Dasar oten sih nggak tahu. Ya kan? Nah, jadi begitulah Bapak Ibu. Ya. Saya sudah capek ngomong 1 jam lebih. Saya berharap Bapak Ibu ya, ini saya ingatkan kembali ya, jangan menghina agama orang ya. Lebih bagus kita mendengarkan mereka ya. Kita mendengarkan. Ini kan ada ilmu tadi yang kita dengarkan dari apa itu ya? Kita ada ilmu tadi dari apa yang disampaikan Pak Ustadz. Apa ilmunya? Bahwa Islam di dunia bukan hanya di Indonesia berkembang setelah 9/11, peristiwa 9/11. Makanya banyak oten-oten cemburu. Banyak oten-oten cemburu, gak bisa mereka tabrakan pesawat mereka di WTC. Cobalah Islam berkembang setelah 9/11. Gimana tuh? Itulah dasar oten yang suka terjemahan. Itu deh, capek deh ini ya. Dibilang Drusilla ya. Oten juga capek. Saya juga capek. Saya juga capek. Gitu aja lah ya. Sampai jumpa lah ya Bapak Ibu. Ya, ini ingat pesan saya ya. Jangan suka mencomot-comot ayat. Ini orang Kristen apalagi oten-oten ini suka mencomot-comot ayat. Mereka Muslim nggak mau mencomot-comot ayat. Itu Kainama itu nggak mau dia mencomot-comot ayat, nggak mau dia. Menachem Ali nggak mau dia itu mencomot-comot ayat. Enggak, itu bukan mencomot-comot ayat itu. Irene Handono itu enggak mencomot-comot ayat itu. Itu apanya itu? Mereka membahas konteks itu. Dasar oten sih. Sukanya gitu. Itu oten saja itu yang suka comot-comot ayat gitu. Nah, kan jadinya kan pleng. Ujungnya apa? Pleng, ya kan? Jadi ya itulah. Karena udah nggak ada lagi sudah cukuplah dulu malam ini ya. Ya, jadi penasaran saya gara-gara ini Pak KC menyebutkan Muhammad dikerumuni jin. Jadinya ribut. Ya, ribut dan itu berakhir dipanggil oleh Bariskrim dan sudah ditahan sampai sekarang dan dikenakan pasal berlapis pula. Aduh. Kan jadi barabe jadinya kan. Itu sajalah dari saya Bapak Ibu. Sampai jumpa besok lagi. Ya, sampai jumpa besok lagi, kita akan mendengarkan dari ustadz-ustadz yang lain ya. Ya. Pak Beni, saya sudah capek Pak Beni. Aduh, Pak Beni, saya sudah capek. Lain kali Pak Beni. Ini banyak orang oten-oten, apa suka mereka cocokmologi ini Pak Beni. Gitu. Nah, tapi sebentar aja lah ya, sebentar ya saya kasih link di private chat ya. Itulah Pak Beni. Pak Alex Beni itu ada linknya itu Pak Alex Beni. Oke. Ini kalau ada mau tidur ya, nanti jadi pleng, comot-comot ayat pleng, nggak boleh kayak gitu, kan jadi pleng. Makanya kita belajar ya, belajar kata-kata. Ada kan kata-kata baru kan, kata-kata baru dari yang diajarkan oleh Pak Ustadz tadi. Comot-comot ayat pleng jadinya, ribut jadinya, gitu.